Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu azza wa jal afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab wa qala la yastawil a'ma wal basir wa qala la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun wa qala la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam beserta isinya, yang sebelumnya sudah Allah ciptakan takdir terlebih dahulu. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga takdir yang Allah berikan kepada kita takdir yang baik. Tetapi kita tidak tahu itu adalah sebuah permohonan bagaimana yang sesungguhnya, maka kita hanya bisa mencari dan memohon kepada Allah sebagaimana materi yang akan kita bahas tentang kenabian. Tidak setiap orang diberikan oleh Allah menjadi seorang nabi. Karena memang seseorang menjadi nabi tanpa sarana pun, karena hidayah itu sifatnya taufik, menjadi nabi itu sifatnya pilihan, maka tidak ada nabi yang sifatnya pendaftaran, tapi langsung Allah pilih seseorang menjadi utusannya. Sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan tentang Musa alaihissalam, wa nahtartuka fastami', aku yang memilih kamu untuk menjadi seorang nabi. Fastami' lima yuha, oleh sebab itu dengarkanlah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Karena ketika engkau sudah mendengarkan dan engkau memahami, engkau mempunyai kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada orang lain, yaitu Bani Israel. Apa yang harus disampaikan, apa yang harus didengar oleh Musa, dan apa yang harus disampaikan oleh Musa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Oleh sebab itu, bentuk perintahnya, amarnya fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata, dirikanlah salat, lidzikri, untuk mengingatku. Nah, kisah Musa ini memberikan contoh kepada kita bahwa menjadi seorang nabi bukan atas dasar karena Musa orang yang cerdas, bukan karena Musa dari anak orang yang mulia, dari keturunan yang baik, bukan Musa karena hidup di lingkungan yang baik juga, tetapi betul-betul karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya masyiatullah, kaitannya dengan taufik, kaitan yang hidayah namanya hidayatut taufik. Maka untuk malam hari ini kita akan masuk materi yang ketiga, Musa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kedua, kemarin sudah kita bahas, Nabi Musa pengen mendapatkan petunjuk tentang hal hidayah, sudah kita bahas. Dan malam hari ini kita masuk yang ketiga, yaitu tentang a'lam, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ayyu ibadika a'lam, siapakah hambamu yang paling mengerti, paling pintar, paling cerdas. Maka Allah menyebutkan alladzi la yasba'u al-ilma, orang yang tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu yang dimiliki, tetapi yasma'u ilman nas ila ilmihi,
tetapi senantiasa mengumpulkan ilmu-ilmu dari para pakar, dikumpulkan dengan ilmu yang sudah dimiliki terlebih dahulu, sehingga senantiasa menuntut ilmu. Inilah yang akan kita bahas tentang ilmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, secara garis besar, secara teori dulu, ilmu itu yang pertama memang mauhubatun minallah, pemberian Allah, yahubbuhallahu lima yasa, Allah memberikannya, menghibahkannya kepada yang dikehendaki. Berarti tidak memberikannya juga orang yang tidak dikehendaki. Artinya betul-betul masyiatullah, kehendak Allah itu betul-betul ada pada diri Allah. Pertama. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan muncul karena yang kedua faktor ghariza, keturunan dari kedua orang tua. Sehingga sangat mungkin bagi kedua orang tuanya yang cerdas, pandai, abqori, zaki, maka anaknya pun juga sama dengan yang dimiliki kedua orang tuanya. Jadi cerdas, kemudian mudah memahami sesuatu, walaupun memang secara teori psikologi, mohon nanti dibenarkannya apabila salah, dari ilmu yang kami dapatkan, ilmu psikologi, bahwa kebanyakan anak cerdas itu memang faktor keturunan lebih banyak dominan dari seorang ibu. Tetapi dari sisi skill lebih banyak dominan dari bapak. Dan ini secara Islam fitri. Mengapa? Karena ibu secara Islam lebih banyak berdomisili di rumah, tidak banyak keluar. Sementara suami lebih banyak keluar sehingga punya banyak pengalaman. Karena punya banyak pengalaman sehingga banyak skill yang dimiliki. Ini secara teori. Yang kedua secara tajribi, pernah di lab kan, ada sebuah sebuah penataran, kayak sebuah seminar itu, semuanya putra-putri sedang mengerjakan tugas dari dosennya yang begitu serius. Tahu-tahu yang putra maupun yang putri keluar hanya untuk menghitung angka. Atau yang kedua, keluar sekedar untuk melempar warna apapun yang dikehendaki. Kamu suka warna apa, lempar warna itu. Maka dari pelajaran ini muncul yang putri itu banyak yang gerutu, ngapain? Kita serius-serius menggarap apa yang ditugaskan kepada kita belum selesai, keluar dari kelas hanya untuk melempar warna yang kita sukai, atau hanya sekedar mencari sesuatu yang hilang, itu enggak manfaat. Ternyata laki-laki tidak punya masalah dengan mau di dalam, mau keluar, mau 1, 2, 3. Nah ini sekedar dulu ada pelatihan dari UNPAD, dari ITB, dari UI, materi-materi psikologi semacam ini hanya memberikan gambaran bahwa putri ketika sudah berpikir satu, maka tidak bisa bercabang. Tetapi ketika sudah berpikir satu, tidak bisa bercabang, tapi konsentrasi dan hasilnya bagus. Tapi laki-laki satu kali bisa pikir 4, bisa pikir 5, bisa mengerjakan 1, 2, 3, 4, tapi memang kesempurnaan pekerjaan tidak sesempurna wanita. Maka dalam sisi yang lainnya, mudah-mudahan saya masuk lebih kepada urusan pernikahan, maka laki-laki boleh poligami. Nikah 1, 2, 3, 4. Karena memang bisa mengelola 1, 2, 3, 4, tapi putri nggak bisa mengelola suami 3. Karena konsentrasinya 1. Konsentrasinya 1. Begitu. Ini fitrinya dalam konsep Islam. Maka fankihu ma tobalakum
minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nikailah 2 atau 3 atau 4. Jika kamu takut tidak bisa adil, nikailah 1. Tapi nyuwun ngapunten pernah kami sampaikan, jangan dibuat mainan ayat. Nikailah 2 tambah 3 tambah 4 menjadi 9. Sehingga pernah ada yang mentafsirkan semacam ini dan betul-betul punya istri 9 coba. Lah kamu dari mana? Kan masna, wa thulasa, wa kan di situ wa. 2 dan 3 dan 4. Coba jumlahkan berapa? 9. Kan bukan au. Ini tidak begitu. Tafsirnya enggak seperti itu. Sekali lagi, Nyuwun ngapunten nanti barangkali teman-teman ada yang lulusan psikologi nanti bisa dikomparasikan ilmu ini bahwa lebih banyak tentang kecerdasan ini dominan dari ibu, sementara bapak lebih dominan dari sisi skill. Maka apabila seorang suami punya banyak skill, seorang ibu cerdas, nanti anaknya hebat. Maka bagi teman-teman yang belum nikah, carilah seorang calon istri yang pintar. Ahwat-ahwat yang belum nikah, golek calon bojo sing punya banyak skill. Nanti anak hebat. Tapi wis bodoh. Wetake bodoh, lenange enggak punya keahlian. Manake nanti yos tadi Pak sama bodoh dan tidak punya keahlian karena keahlian lebih banyak ditularkan dari seorang bapak, kemudian kecerdasan lebih ditularkan kepada ibu. Ini tentang teori psikologi dan itu sudah banyak dipraktekkan teman-teman kita di kampus. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama bahwa kemampuan itu karena pemberian dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat sebagaimana para nabi. Yang kedua, kemampuan kecerdasan itu bisa bermula dari kedua orang tua, walaupun memang lebih dominan kepada untuk kecerdasan otak lebih kepada ibu, tetapi secara umum untuk suami lebih kepada skill. Tetapi yang ketiga adalah hasil pembelajaran sendiri. Mungkin dia tidak punya keturunan bapak ibu yang punya skill bagus dan otak yang cerdas, tetapi mampu mengelola otak atas pemberian Allah ini dengan baik, maka dia menjadi orang yang cerdas. Maka kata Rashid Ridho, mufassir Al-Quran, beliau mengatakan, pertama tasma, dengarkan dulu. Maka ketika anak kecil belum mampu mengucapkan, yang penting anak disuruh banyak memperdengarkan sesuatu. Apa yang kita inginkan, perdengarkan. Maka setelah perdengarkan, yang kedua akan tafakkuh, akan dapat memahami apa yang dia dengarkan. Walaupun belum bisa menirukan, walaupun belum bisa menuliskan, walaupun belum bisa mengutarakan apa yang dia pahami. Tapi mudeng. Mila wonten sak pirangan panjenengan kula ingkang ngendika ngaten, jane aku ya mudeng Mas. Ning aku ki ora iso ngomongke. Jane aku ya mudeng. Ning aku ora iso nerangke karo wong liya. Jane aku ya mudeng ning urung iso nglakoni. Kan kadang iki, aku jane ya mudeng Mas, salat itu penting. Ning aku ora iso nglakoni. Jane aku ya mudeng maca Quran ya penting, ning aku ora iso nglakoni. Banyak orang mengatakan dengar dulu, nanti mudeng. Yang penting mudeng dulu. Maka setelah fatafakkoh, maka baru yang ketiga, watakil. Kemudian kamu gunakan logika kamu. Ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini haram, ini halal. Mudah-mudahan kalau istilah urusan bau-membau, dengan panca yang kita miliki, oh ini bangkai, oh ini masih segar, oh ini merah, oh ini putih. Maka dengan panca yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, perasaan akan dapat membantu kerja otak kita. Maka setelah takkil, kata beliau,
Maka yang berikutnya watadabbur, kamu akan bisa menghayati apa yang kamu pahami. Maka nyuwun ngapunten khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar tentang tahfidzul Quran, dia jauh lebih akan memahami dengan mudah apabila bisa dibantu dengan kemampuan bahasa Arabnya. Jadi ternyata kemampuan tahfidzul Quran jauh lebih mudah, lebih gampang ketika kita sudah mengerti bahasa yang terdapat dalam Al-Quran yang sedang kita hafal. Misalnya dengan panjang itu. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu ketika kita ragakan jauh lebih mudah dipahami daripada kita tidak memahami bahasa yang ada dalam bahasa Quran. Maka tadabbur artinya menghayati. Bagaimana kita bisa menghayati? Karena kemampuan untuk tadi, kemampuan kita menggunakan akal pikiran kita, dan setelah itu baru kamu laksanakan, kamu amalkan. Maka teman-teman yang jadi guru sering mengatakan mengajar adalah sistem pembelajaran yang paling efektif. Jadi mengajar itu adalah pengalaman adalah guru yang paling efektif. Berarti kalau kita mengajar adalah pendalaman ilmu. Ini secara konsep terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, setelah kita mengerti konsep-konsep semacam ini, ternyata seluruh para nabi itu memang poin yang pertama. Poin bahwa para nabi itu mendapatkan ilmu mauhubatun minallah, atas pemberian Allah. Bagaimana? Nabi Adam belum ada manusia atau nabi sebelumnya. Tapi mengapa bisa mengerti? Allah yang mengajari langsung kepada para nabi. Sementara kita bukan nabi, maka kita bisa hanya berusaha dan meminta. Maka oleh sebab itu, bagi para bapak ibu, jangan lupa ketika mau minum air zam-zam, doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bisanya minta. Bisanya minta. Atau yang kedua, anak-anak di sekolah sudah sering baca, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu, dan yang kedua, ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman. Maka karena kita tidak tahu kita itu mau diberi atau tidak, maka kita hanya diwajibkan untuk meminta kepada Allah. Tetapi sebelum meminta, sebagai adab-adab kita, maka berusaha untuk mencari ilmu itu sendiri. Ketika kita belajar tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, Jibril hanya menghentikan Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Tapi tidak berarti tidak bisa membaca, berarti tidak paham. Tetapi Rasulullah paham apa yang disampaikan Jibril. Iqra ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Nabi Muhammad hanya disuruh untuk menirukan Jibril alaihissalam ketika beliau menyampaikan wahyu. Maka di antara sekian konsep memberikan ilmu adalah konsep menirukan sebagaimana Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, maka Rasul hanya menirukan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, maka dari beberapa sumber yang kami dapatkan dari tentang ilmu ini, akan kita sampaikan bahwa ilmu kaitannya dengan tafsir dulu nyuwun ngapunten.
Afaman ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Suratnya Ar-Ra'd ayatnya 19. Afaman ya'lam, apakah orang yang mengetahui, ya'lam, annama unzila ilaika mir rabbikal haq, apakah sama orang yang mengerti bahwa apa yang diturunkan kepadamu Al-Qur'an Karim itu betul, benar, hak, sama dengan orang yang buta, tidak bisa membaca, tidak bisa memahami, kemudian tidak bisa mengamalkannya. Tentunya tidak sama. Sehingga la yastawil a'ma wal basir. Tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Dan terakhir, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Karena penduduk surga itu orang-orang yang beruntung. Maka di sini Allah memberikan komparasi antara yang mengerti tidak mengerti, antara yang buta dengan yang melihat, antara yang penduduk surga dengan penduduk neraka. Dari mana bisa berkomparasi? Karena menggunakan akal yang sehat. Maka oleh beberapa mufassir dikatakan wa innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja orang yang berakal sehatlah yang dapat mengambil pelajaran. Maka makna ulul albab yang pertama ulul uqul, orang yang punya akal. Maka materi yang kemarin sudah kita bacakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Betul-betul sudah aku siapkan, aku jadikan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Lahum qulub, mereka itu sebenarnya sudah Allah berikan hati, akal, tapi tidak pernah digunakannya. Mereka sudah Allah berikan bekal berupa penglihatan, tapi tidak pernah untuk melihatnya. Mereka sudah Allah berikan ayun, pendengaran, tapi tidak pernah untuk mendengarkan. Maka yang terakhir, Allah mengumumkan seperti binatang. Mengapa? Karena tidak digunakan akalnya, hanya kembali kepada insting. Makan, minum, berkembang biak. Maka ketika hanya makan, minum, berkembang biak, itu sama dengan binatang. Oleh sebab itu, dalam pertemuan ini, marilah kita menggunakan akal. Yang kedua, ulul albab artinya sahibul akli, orang yang mempunyai akal dan dapat menggunakan akal tersebut. Ulul akli salimah as-sahihah, tidak sekedar mempunyai akal, tapi akal yang lurus, akal yang benar. Berarti ada akal yang tidak lurus, ada akal yang tidak benar. Dari mana kita bisa meluruskan dan mendengarkan, meluruskan dan membenarkannya? Akal yang bercampur dengan hati. Karena kemarin sudah kita bahas, bisa saja logikanya seperti itu, tapi hati ora iso digoroi. Hati itu nggak bisa digoroi. Kalau kamu menyatakan benar atau salah, tanyalah kepada hatimu sendiri. Tanyalah kepada hatimu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu ada beberapa kriteria agar kita mempunyai akal yang sehat. Karena sifat Nabi pun sebagaimana yang kita dapatkan Rasulullah. Yang pertama, Rasul itu amanah, orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, asidku atau asidik, jujur. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Yang keempat, tablik, yaitu menyampaikan. Maka fatonah, kecerdasan adalah sifat dari para nabi termasuk Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, kita berlogika. Bagaimana nabi ini tidak cerdas, sementara mereka satu dipilih.
Wes, kalau dua urusan pilihan kita tidak bisa tidak bisa membantah. Yang kedua, mereka langsung diberikan kitab dari Allah. Kamu tak pilih, kamu tak turunkan kitab. Ini namanya suhuf Musa wa Ibrahim. Ini namanya Zabur. Ini namanya Injil. Ini namanya Taurat. Ini namanya Quran. Maka bagaimana mereka tidak cerdas? Padahal begitu mendapatkan wahyu, mulai diangkat jadi seorang nabi, sampai dia meninggal, diulang-ulang terus wahyu itu. Maka Nabi Muhammad mendapatkan wahyu umur yang ke-40 di Gua Hira. Bagi para Bapak Ibu, nanti kalau kita menuju ke selatan, nanti di arah kiri jalan, di Gua Hira agak naik sedikit. Nah, disitulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, umur yang ke-40. Kemudian di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, kemudian pada tahun yang ke-10, Haji Wada, 3 bulan kemudian, Rasul meninggal dunia. Otomatis Rasul mulai mendapatkan wahyu sampai Rasul meninggal, waktunya 23 tahun. Selama itu pula, wahyu turun terus. Maka wahyu turun, dipelajari, diamalkan, disampaikan. Wahyu turun, dipelajari, disampaikan, diamalkan, dan disampaikan. Seperti itu, bagaimana mereka tidak cerdas. Maka kalau kita ngikuti pola kecerdasan Nabi, selain satu pemberian, yang kedua diturunkannya kitab atau wahyu Allah, yang berikutnya juga dibaca terus. Dibaca terus, disampaikan terus, diamalkan terus. Kecuali Rasulullah tidak pernah membaca lafaz, tapi membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi bedanya, istilah penjelasan kula, kalau sholat membaca Al-Fatihah. Maksudnya membaca mushaf atau membaca lafaz Al-Fatihah. Ya membaca lafaz Al-Fatihah, tapi belum tentu membaca lafaz yang ada pada mushaf Al-Quran. Artinya kita pun boleh membaca lafaz sholat dengan menggunakan mushaf Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Nabi cerdas karena selama menjadi seorang Nabi, wahyu yang pertama turun sampai mereka meninggal dunia, belajar terus. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW sampai disampaikan, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu terus menerus dari lahir sampai meninggal dunia. Pertama. Yang kedua, sampai Rasul pun mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ada sebagian mengatakan tambah wa muslimatin. Belajar ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim wanita. Yang kemudian dari belajar itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan ilmu orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kita tambah sekarang setelah kita mengetahui tentang ilmu, nah bagaimana nanti kita memanfaatkan ilmu dan sebagai tanda-tanda ilmu itu sudah masuk ke dalam benak diri kita. Maka ada beberapa kalimat ulul albab yang menempel pada ayat-ayat tertentu sehingga bagian daripada sifat yang dimiliki para ulul albab. Yang pertama, innama yatadzakkaru ulul albab Ar-Ra'd 19 tadi, maka orang yang punya sifat ulul albab, yang dawil ukul atau akalnya sehat, akalnya selamat, pertama yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Ar-Ra'd 20, senantiasa memenuhi janji, baik janji dengan Allah atau janji kepada sesama manusia, wala yanqudunal mitsaq, dengan tidak pernah melanggar janji-janji yang pernah. Mengapa memenuhi janji bagian daripada ciri kecerdasan? Namanya janji pasti masa silam. Bukan
aku sesuk janji, betul, aku sesuk janji, tapi kan janji sudah diucapkan. Tinggal pelaksanaannya. Maka orang yang memenuhi janji hampir pasti orang cerdas karena senantiasa ingat apa yang pernah diucapkan dulu. Nah, orang yang ingat itu diantaranya adalah ingat janji. Maka orang yang ketika sudah janjinya tidak ingat, senajan kita pinter tapi waduh, karena sudah tidak ingat. Aku kan temanmu, neng ganti tinggi. Aku kan sekelas dengan kamu. Nah dulu yang kamu tidur di rumahku siapa? Hmm. Maka mengingat-ingat sesuatu yang pernah diucapkan, kemudian memenuhinya itu bagian daripada ulul albab. Maka setelah kita memenuhi janji, apa yang pernah kita ucapkan, termasuk kita nadar, bahkan nadar, janji, itu bagian daripada utang. Suatu saat ketika yang janji dan nadar itu sudah meninggal, maka ahli waris untuk melunasi janji nadar tersebut. Maka insya Allah orang yang ulul albab akan senantiasa memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan. Satu, di antara sekian janji, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, surat Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillan lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Ya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akadmu. Akad itu janji. Maka dalam jual beli harus sesuai dengan akadnya, sesuai dengan janjinya. Maka siap kita menjadi pekerja baru, biasanya kita dimohon untuk menulis kesepakatan MOU, atau kalau kita menjadi seorang tenaga ada peraturan-peraturan tertentu yang harus ditandatangani tentang peraturan tersebut. Nah, itu bagian daripada akad. Maka selagi akad harus dipenuhi, al-muslim ala surutihim, orang muslim itu sesuai dengan akadnya. Nah, akad diantaranya ketika kita diangkat jadi seorang pegawai, ada namanya, kenapa Bang? Kenapa? Kita diangkat, kemudian kita ada sumpah jabatan, ada sumpah jabatan. Maka sumpah jabatan itu harus diingat-ingat. Kalau bisa setiap tahun diingatkan kembali agar tidak lupa sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Misalnya termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji-janji karena sungguh seluruh janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Maka seluruh janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dalam dunia pernikahan ada akad dan nikah. Satu posisi sebagai suami, yang satu posisi sebagai istri. Walaupun untuk Indonesia nih, walaupun dari kantor urusan agama mengeluarkan tentang sigatu taklek, walaupun tidak dibaca, itu sudah masuk kategori akad nikah yang kita ikrarkan. Nah, masalah nanti pripun ajeng diwaca dhewe, mangke di dalam kamar berdua, nopo diikrarkan di depan umum. Maka rata-rata, ya bukan rata-rata, ya kebanyakan wali dari istri menghendaki untuk dibacakan. Bisa begitu. Tapi sebetulnya otomatis itu. Akad itu perjanjian dalam berumah tangga. Bila mana dalam ini tidak memenuhi, maka dan mengadukan ke pengadilan dan aduannya diterima, maka jatuhlah talak. Ngoten nggih? Yang janji-janji sikatu taklek itu. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wala tangqudul iman ba'da tauqidiha. Dan penuhilah janji-janji Allah apabila kamu berjanji. Maka di antara janji Allah itu kita pernah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
maka penuhilah janjimu dengan tauhid yang benar dan jadikan Rasul sebagai utusan Allah. Artinya kita menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita. Kemudian yang berikutnya, ini masih kaitan janji. Yang kedua, ulul albab, orang yang tidak pernah melupakan silaturahmi, karena silaturahmi itu bagian daripada kita lahir karena bapak ibu. Ya ayuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabbmu yang telah menjadikan kamu seorang diri. Wa khalaqa minha zaujaha, dari seorang diri kemudian Allah menciptakan pasangannya. Dari suami istri itu maka berkembang biak inasan wa dzukuron, laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka kita akan mengembalikan lagi untuk silaturahmi, yang pertama kepada bapak ibu dulu, yang kedua pada kakak dan adik. Itu artinya tidak melupakan sejarah kita, bahwa kita yang banyak itu dari bermula satu menjadi dua, dua menjadi banyak. Jadi ngapunten, orang yang cerdas tidak pernah melupakan tentang silaturahmi. Rumangsane iso urip dhewe, rumangsane metu saka watu, rumangsane akhirnya kan begitu kalau kita tidak pandai-pandai untuk menjaga silaturahmi. Yang ketiga, orang yang disebut ulul albab, cerdas, orang yang senantiasa walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yatrauna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Ar-Ra'd 21. Orang yang disebut ulul albab, orang yang senantiasa sabar. Semua kehidupan itu landasannya sabar. Karena hanya sayap kanan dan sayap kiri. Sabar apabila kita sedang tertimpa musibah, syukur apabila kita sedang mendapatkan kenikmatan. Maka antara sabar dan syukur, dua sayap yang harus bersama-sama terbang. Ketika hanya sabar saja, kita tidak pernah bersyukur juga tidak bagus. Kita hanya syukur terus sementara tidak pernah sabar apabila sedang tertimpa musibah juga tidak bagus. Maka sabar dan syukur dua hal yang tidak boleh dihilangkan. Kemudian yang kedua, wa aqamas shalah. Dalam rangka zikir ingat kepada Allah, maka kita salat, wa aqimis sholata lidzikri. Maka orang disebut banyak zikir berarti pasti banyak salat. Bagaimana ketika ada pelaksanaan orang tidak pernah salat tapi zikir terus? Nah itu agamanya apa? Ya Islam. Kan salat, kan intisari salat kan zikir. Aku nggak pakai salat tapi zikir terus. Ya nggak bisa, karena kalimatnya aqimis sholata lidzikri. Yang kedua, bahwa memang Islam itu ada satu di antaranya adalah aqamas sholah, dari yang 5. Nah, nyuwun ngapunten, ini sekedar guyonan, tapi karena kejadian di masyarakat ada yang hanya ahlu dzikri tapi tidak pernah melakukan sholat. Alasannya yang penting wong urip itu kelingan yen duwe Gusti Allah. Yang Gusti Allah ki enek. Sudah cukup kelingan aja. Tidak usah harus kita gerak-gerakkan Allahu Akbar, takbir, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang waktunya tadi masih. Jadi sholat. Kemudian kalimat sholat hampir pasti di semua ayat berkaitan dengan infak, zakat, sedekah. Wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Pasti hampir sama begitu. Maka sholat itu kaitannya dengan kebaikan kita kepada Allah. Sementara infak, zakat, sedekah, hibah, wakaf, kebaikan kita kepada flat masyarakat. Baik kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara-saudara, kepada seluruh kaum muslimin. Maka sekali lagi, ke atas wujudnya sholat, kanan kiri wujudnya sedekah. Maka sekali lagi kami sampaikan, panjenengan kula bisa minum, bisa makan karena ada yang lebih, ada yang kurang karena faktor infak. Nah, infak lagi secara hukum fikih boleh dengan sembunyi,
boleh dengan terang-terangan. Nyuwun ngapunten saya sedikit nyinggung tentang hukum fikih secara terang-terangan. Bagi orang yang kaya untuk menghindari fitnah, bagi perusahaan yang besar untuk menghindari bahwa kami tidak pernah mengeluarkan apa yang 2,5% itu perusahaan ini Pak. CS. Agar kami tidak mendapat anggapan kami tidak mengeluarkan CSR-nya, maka itu perlu di-share. Tidak apa-apa. Jadi, nyuwun ngapunten, infak dengan ngelis itu boleh, nggak masalah. Daripada, ketok mobil walu, omahnya tingkat, tapi ngelis ora tau ngelis. Coba apa jenenge dolah. Maksudnya nyuwun ngapunten nggih, ini kebetulan ada teman yang guyonan gitu. Nah, berarti alaniatan tuh boleh karena rozaknahum sirra wa alaniatan, terang-terangan dan dilakukan yang kedua dengan sembunyi-sembunyi. Artinya untuk pribadi yang kaya atau perusahaan yang kaya boleh dilakukan secara terang-terangan bahwa kami sudah menunaikan hak kami, kewajiban kami sebagai muzaki 2,5% atau 20% kalau itu zakat lukotoh. Itu boleh. Jadi monggo untuk masjid-masjid tidak semuanya sir, boleh dengan ditempelkan siapa yang membayar infak sodakoh, bahkan boleh wakaf itu dengan ada juga yang memang soib yang wakaf tidak. Mohon Bapak untuk wakaf tolong jangan disebut nama saya, cukup dengan hamba Allah saja agar kami tidak mengurangi rasa keikhlasan kami, agar tidak siap peringatan disebut nama saya dan keluarga saya. Itu boleh monggo. Tapi yang jelas kita ada dokumen tersendiri, wakaf itu dari siapa itu penting. Maka sebagai muwakif dan nadir kedua-duanya harus jelas. Cuma yang penting ini berbicara tentang wakaf karena hari ini ada peraturan baru tentang dunia wakaf di tingkat kecamatan, kemudian sampai nanti di tingkat profesi dan pusat itu tinggal luas dan sempitnya tanah yang mau diwakafkan itu nanti sampai di mana itu nanti ada peraturan dengan perundang-undangan yang terbaru. Mekaten semoga apa yang kita sampaikan ini sedikit menyinggung tentang wakaf, sedikit menyinggung tentang ngelis ketika kita wakaf, semoga bermanfaat. Kita tidak mengikut serta, anyuwun ngapunten tidak memasuki masjid tertentu yang ketika wakaf, sodako, kemudian korban itu tidak pernah dicatat semua kok nama hamba Allah, sementara ada yang menuntut nama harus dicatat karena itu bagian daripada bentuk tanggung jawab kami sebagai perusahaan atau kami yang diamani oleh Allah dengan beberapa harta yang kami miliki. Makatan mungkin manfaat samudanipun. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.